Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan ringkasan kitab Tauhid dari Sahih Bukhari, tepatnya di bab fil masyiah wal iradah. Bab tentang al-masyiah wal iradah, halaman 143, poin 113. Ya, sebagaimana dalam footnote nomor 5, bab rakam wahid wa thalathin. Kalau dalam Sahih Bukhari, kitab Tauhid, babnya di nomor 31, walakin al-Bukhari tarjamalahu biqaulihi babun fil masyiah wal iradah. Kalau dalam langsung kitab Sahih Bukharinya, babnya berkaitan dengan tadi al-masyiah wal iradah. Kalau terjemahannya ya sama, al-masyiah apa? Al-iradah apa? Itu keinginan atau kehendak lah sudah. Ya, namun dalam pembahasan para ulama, insya Allah sudah antum pahami bersama bahwasanya al-masyiah wal iradah ada keumuman dan kekhususan, ya. Bahwasanya al-masyiah itu lebih khusus dibandingkan al-iradah. Karena al-iradah ada berapa? Iradatullah, ya, ini kita berbicara tentang sifat iradah. Bagi Allah ada dua. Iradah apa? Kauniyah, qadariyah, dan iradah apa? Asyariyah. Iradah kauniyah itu sinonim dengan al-masyiah. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Ulama sepakat mengatakan masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi.
Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun." Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Jika aku menghendaki namun engkau tidak menghendaki, Allah tidak mungkin terjadi. Ini iradah kauniyah. Dinamakan kauniyah berkaitan dengan at-takwin, yaitu penciptaan pengadaan di alam semesta ini. Makanya iradah kauniyah itu pasti terjadi. Ya, itu pasti apa? Terjadi. Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perkaranya apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Ini disebut iradah apa? Kauniyah. Kaun dari kata-kata kun, jadilah. Ini kehendak Allah yang pasti terjadi. Meskipun tidak harus dicintai. Pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai. Itu namanya iradah kauniyah. Sama dengan apa tadi? Al-masyiah. Makanya kita katakan tadi, al-masyiah lebih khusus dibandingkan al-iradah. Karena iradah ada dua. Kauniyah sama dengan masyiah. Dan iradah yang kedua, iradah apa? Asyariyah. Yang berkaitan dengan perintah Allah, syariat Allah, yang itu pasti dicintai kalau terjadi, namun tidak mesti apa? Ya, terjadi. Allah menghendaki semua orang beriman, semua orang beribadah hanya kepadanya. Namun ada yang musyrik, ada yang kafir, ada yang mukmin. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, ibadai Rabb kalian. Namun masih banyak yang beribadah kepada malaikat, masih ada yang beribadah kepada nabi, kepada para wali, bahkan kepada sapi. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah apa? Iradah kauniyah. Orang-orang itu menjadi musyrik dengan kehendak dari Allah yang kauni, namun tidak Allah apa? Cintai. Ya, adapun iradah syariah pasti dicintai, namun tidak mesti apa? Terjadi. Makanya gambaran iradah syar'iyah, iradah kauniyah itu gambarannya ada 4 kata para ulama. Ya. Yang pertama contoh iradah kauniyah. Contoh iradah kauniyah, kafirnya Abi Lahab. Abu Lahab pamannya Rasul, kafir, musyrik, kekal dalam api neraka. Itu Allah kehendaki dia memang demikian. Ya, sesuai dengan apa? Hikmah Allah. Paham? Kekafiran Abu Lahab itu contoh takdir iradah apa? Kauniyah. Pasti terjadi dan memang sudah terjadi. Bahkan Allah cantumkan dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahabin wa tab, kafirnya Abi Thalib, kafirnya kaum musyrikin jahiliyah. Itu contoh apa? Contoh apa? Iradah kauniyah yang sama dengan al-masyiah. Pasti terjadi, namun apakah Allah cintai? Tidak. Perpecahan umat, adanya dai-dai penyesat umat, itu iradah kauniyah, pasti terjadi. Ya, meskipun Allah tidak apa? Mencintai. Terciptanya iblis, itu iradah kauniyah, Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan. Namun dibaliknya tentunya banyak apa? Hikmah. Itu contoh iradah kauniyah yang sama dengan masyiah. Contoh iradah syar'iyah. Ya, contoh iradah apa? Asyariyah. Itu tadi imannya orang beriman. Ya. Imannya orang apa? Beriman. Itu apa? Pasti Allah cintai. Namun tidak mesti apa? Terjadi. Paham? Kemudian yang ketiga, bergabungnya iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Bergabungnya apa? Iradah syar'iyah dan kauniyah. Contohnya imannya Abu Bakar As-Siddiq, imannya para sahabat. Ya. Allah kehendaki mereka beriman secara syar'i, Allah cintai dan telah terjadi. Paham ya? Imannya para sahabat, imannya Abu Bakar As-Siddiq, Khulafa Ar-Rasyidin.
Itu iradah syariah pasti sudah Allah cinta kepada mereka, plus sudah terjadi. Itu kauni. Paham? Kemudian yang keempat, adanya iradah ya kauniyah, ya iradah kauniyah atau iradah, contoh ya, iradah yang tidak ada syariahnya, yang tidak ada kauniyahnya, lawan dari yang ketiga tadi. Ya, kalau yang ketiga tadi kan dua-duanya berkumpul. Sekarang dua-duanya nggak ada sama sekali. Contohnya apa? Hah? Iman. Imannya Abu Lahab. Baik. Abu Lahab kafir sudah jelas. Paham? Kalau dikatakan imannya Abu Lahab, berarti itu nggak terjadi. Paham? Ya, tapi itu dicintai iman. Paham? Ya. Maka dibalik. Kafirnya orang mukmin. Paham? Karena dua-duanya nggak mungkin terjadi. Mukmin ya sudah, mukmin nggak mungkin kafir. Paham? Meskipun ini kata para ulama hanya ada pada khayalan. Paham? Ya? Nggak ada pada apa? Kenyataan. Kafirnya orang apa? Mukmin. Orang mukmin ya mukmin, nggak mungkin kafir. Orang kafir nggak mungkin apa? Mukmin. Cuma ini sekedar contoh saja dalam apa? Bahasa tidak adanya iradah kauniyah dan tidak adanya iradah apa? Syariah. Kafirnya orang mukmin. Paham? Coba Anda tes biar mantul. Contoh iradah kauniyah. Apa tadi? Hah? Iya. Kafirnya Abu Lahab ya, dan orang-orang kafir. Yang kedua apa tadi? Iradah syariah, contohnya imannya orang-orang beriman, para sahabat. Yang ketiga, bergabungnya iradah kauniyah dan syariah, yaitu contohnya apa? 6. Kemudian yang keempat, enggak kauniyah, enggak syariah, kafirnya orang mukmin. Baik, ini sekedar pembahasan inti al-masyiah wal iradah. Karena mungkin ada yang bertanya, kenapa kok digabungkan oleh Imam Bukhari bab fil masyiah wal iradah? Ya karena tadi kalau al-masyiah itu lebih khusus daripada apa? Al-iradah. Ya meskipun terjemahannya sama, kehendak. Ya makanya kalau sekedar orang itu ceramah nggak paham bahasa Arab, bingung menjelaskan. Paham? Ya, artinya sama kehendak. Namun dalam pembahasan ulama beda. Al-masyiah itu lebih khusus daripada al-iradah. Iradah ada dua. Iradah kauniyah sama dengan masyiah. Iradah syariah sama dengan al-mahabbah. Pasti Allah cintai. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, sudah kita sampaikan beberapa dalil dari Imam Bukhari. Ya, ada dua hadis yang sudah kita lewati. Kita lanjutkan hadis yang ketiga tentang bab ini. Wa rawa haditsa Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innama baqaukum fima salafa qablakum minal umam kama baina salatil asr ila ghurubis syams." Sesungguhnya keberadaan kalian, wahai umat Islam, dibandingkan umat-umat sebelum kalian, itu keberadaan kalian, tinggalnya kalian di muka bumi ini, itu seperti antara sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ya, karena kita kan umat apa? Yang terakhir. Dibandingkan umat-umat sebelumnya, ya tinggalnya umat Islam di atas muka bumi ini ibaratnya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya seperti orang yang hidup antara sholat asar sampai tenggelamnya apa? Matahari. Ini karena diringkas oleh penulis, kita mau bacakan kelanjutannya karena belum sampai kepada inti pembahasan.
Kemudian kata Rasul SAW, "U'tiya ahlut Taurati at-Taurah." Lanjutan hadis tadi, orang-orang ahli Taurat diberikan Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahud. Fa'amilu biha hatta intasafan nahar thumma ajazu. Mereka mengamalkan kitab Taurat mereka sampai pertengahan siang. Ya, mulai dari pagi sampai siang. Itu perumpamaan orang Yahudi. Mereka telah beramal dengan Taurat antara fajar sampai duhur lah. Tsumma ajazu. Kemudian mereka lemah. Fa'utu qiratan. Mereka diberi, ya kalau bahasa kita, satu pahala lah, qiraton. Meskipun ada banyak terjemahan penafsiran apa itu al-qirat. Tsumma utiya ahlul injil al-injil. Kemudian ahlu Injil, pemeluk kitab Injil, diberikan Injil oleh Allah Ta'ala. Fa'amilu bihata salatil asr, thumma ajazu. Mereka hidupnya ini antara salat duhur sampai asar. Orang Nasara, paham? Yahudi mulai fajar sampai apa? Duhur. Mana yang lebih lama? Yahudi atau Nasara? Baik. Kemudian kata Rasul lagi, fa'utu qiratan. Mereka diberi juga sama, satu pahala oleh Allah Ta'ala. Tsumma u'titumul Qur'an. Kemudian kalian, wahai umat Islam, diberikan Al-Quran. Fa'amiltum bihi hatta ghurubis syams. Lalu kalian pun mengamalkannya sampai tenggelamnya matahari. Ya, mana yang lebih singkat waktunya? Duhur asar berapa jam? Kurang lebih, ya? Baik, intinya umat Islam lebih singkat waktunya. Namun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Fa'utitum kiratain. Dan kalian diberikan 2 pahala. Ya. Qala ahlu Taurah. Ahlu Taurat protes, mengatakan, Rabbana haulai aqallu amalan wa aktsar ajran. Ya Allah, mereka kaum muslimin, pendek waktu mereka beramal, sedikit amal mereka, namun kok banyak pahalanya. Maka Allah berfirman, hal dzalamtukum min ajrikum min syai'. Apakah aku mendolimi kalian dari memberikan pahala kepada kalian? Qalu la. Orang-orang ahlu Taurat mengatakan tidak. Faqala, maka Allah berfirman, dan ini inti pembahasannya, dzalika fadli utihi man asya. Itulah karuniaku, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ya, hadisnya panjang, inti pembahasannya di akhir ini. Yaitu apa? Man asya, kata-kata man asya, penetapan sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ini inti pembahasannya. Imam Bukhari membawakan hadis ini. Inti pembahasannya pada akhir hadis, kata-kata, itulah karunia dariku, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Namun kalau mau dibahas dari sisi yang lain, hadis ini berkaitan dengan fadlul Islam, keutamaan Islam. Mungkin yang ikut kajian kita ahad pertama, ya, kitab Fadlul Islam, kitab keutamaan Islam, hadis ini dibawakan di awal bab, yaitu tentang apa? Keutamaan umat Islam dibandingkan umat-umat terdahulu. Di antaranya umat Islam dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala dibandingkan umat-umat sebelumnya. Jadi sekali lagi, kalau inti pembahasan sesuai dengan bab, penetapan sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Warawah haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyallah Sulaiman kana lahu situna imra'atan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam punya 60 istri. Ini zaman apa? Zaman Nabi Sulaiman. Ya, semoga nggak ada yang
ngaku-ngaku ikut Nabi Sulaiman. Kalau mukjizat Nabi Sulaiman sudah ada yang mengaku, yaitu apa? Ngomong ambek semut. Ya, naudzubillahi min dzalik. La katsarallahu amsalahu. Ya, kalau ini sekali lagi semoga tidak ada yang ngaku-ngaku. Ini kekhususan dari para Nabiullah Sulaiman alaihi assalam. Ini karena hadisnya dipotong, kita mau lanjutkan lengkapnya. Kemudian kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, faqala, kemudian Nabi Sulaiman pernah suatu saat berkata, la atufanna lailata ala nisa'i. Aku sungguh-sungguh akan menggauli semua isi-isiku tersebut hanya pada satu malam saja. Ini sekali lagi kekhususan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu malam menggauli semua isi-isi beliau, lebih dari 4 tentunya. Ini khususan para tadi Nabi Muhammad dan juga Nabi Sulaiman. Ini sekali lagi beda. Faltahmilna kullu imra'atin. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan dengan serius, dengan istilahnya PD, faltahmilna kullu imra'atin. Maka sungguh-sungguh setiap istriku yang 60 tadi akan hamil. Wal talidna farisan yuqatil fi sabilillah. Dan sungguh-sungguh mereka akan melahirkan para pejuang yang berperang di jalan Allah. Ini adalah apa? Impiannya Nabi Sulaiman alaihi assalam. Fatafa ala nisai, dan betul beliau lakukan, yaitu menggauli 60 istri beliau dalam waktu 1 malam. Fama waladat minhunna illa imra'atun waladat syikal ghulam. Namun tidak ada satu pun yang hamil kecuali 1, dan itu pun melahirkan anak yang cacat. Ini belum sampai inti pembahasan. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, laukana Sulaimanu istasna lahamalat kullu imra'atin minhunna fawaladat farisan yuqatil fi sabilillah. Seandainya Nabi Sulaiman istasna maksudnya mengatakan insya Allah. Ada kata-kata apa? Insya Allah masyiatullah. Kata Nabi SAW, seandainya beliau mengatakan insya Allah setiap istriku akan mengandung dan akan melahirkan seorang pejuang yang berperang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan setiap istri beliau melahirkan seorang anak yang merupakan pejuang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara apa? Tidak mengatakan insya Allah. Dan ini dari sini ada banyak faedah namun intinya pembahasannya penetapan sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama intinya berkaitan dengan sifat Allah, sifat masyiah, kehendak Allah. Yang kedua berkaitan dengan iman kepada takdir. Bahwasanya ada hubungan erat antara sifat Allah, tauhidullah, dengan iman kepada takdir. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-qadar nidhamut tauhid. Iman kepada takdir itu porosnya tauhid. Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibu tauhidahu. Orang yang mentauhidkan Allah namun mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Karena tadi iman kepada takdir ini ada kaitan erat dengan iman kepada Allah. Di antaranya iman tentang apa? Sifat masyiatullah. Makanya Imam Ahmad juga mengatakan al-qadar qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya manusia la haula wala quwata illa billah.
Manusia tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering kita sampaikan, kita kalau mendengarkan muadzin mengatakan hayyalas shalah, kita mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Makanya ini bantahan bagi para motivator atau yang semisal dengannya. Ya usaha pasti berhasil. Sopo sing jamin? Hah? Berapa banyak yang usaha apa? Keras banting tulang, enggak ya kenal waktu, namun juga enggak ada yang berhasil. Paham ya? Maka sekali lagi ini Nabi Sulaiman alaihi salam, ya Allah berikan kekuatan untuk tadi bisa menggauli istrinya dalam satu malam, namun tidak ada satupun yang sesuai dengan harapan beliau. Karena apa? Manusia la haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara faedah yang berikutnya juga, manusia tidak boleh sombong. Karena apa tadi? Manusia tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berjanji harus diiringi dengan apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan engkau mengatakan saya akan melakukan besok ini dan itu kecuali diiringi dengan kata-kata insya Allah. Dan dari sini kita tahu bahwasanya terkadang para anbiya ada ketergelinciran. Ya, makanya ada pembahasan dari para ulama, mereka para nabi itu maksum, cuma bukan maksum dari semua kesalahan ketergelinciran. Paham? Yang dikatakan maksum yaitu mereka yang pertama tentunya diselamatkan dari al-khianat, al-kadhib misalnya. Nggak mungkin mereka dusta, mereka nggak amanah. Terutama dalam menyampaikan apa? Wahyu, itu pasti nggak mungkin. Ya. Namun yang dikatakan tadi kesalahan selain dari dosa-dosa besar. Ya. Mereka terkadang apa? Lupa, terkadang apa? Tergelincir dan seterusnya. Paham ya? Sebagaimana Nabi Adam, Nabi Musa alaihi assalam. Namun nggak mungkin mereka jatuh ke dalam dosa-dosa apa? Besar atau yang berkaitan dengan penyampaian ar-risalah. Paham? Maka kata-kata ulama para nabi maksum bukan berarti nggak sama sekali salah. Ya, ada kekeliruannya. Di antaranya di sini. Nabi Sulaiman tergelincir tidak menyampaikan kata-kata insya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kalau antum baca tafsir tadi surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, itu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW yang pernah menjanjikan kepada kaum musyrikin namun tidak mengatakan insya Allah. Allah turunkan ayat menegur Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga abasa wa tawalla itu sebagai apa? Bukti Rasul pernah tergelincir namun nggak sampai apa? Mengurangi amanah dalam ar-risalah atau yang semisal dengannya. Wallahu ta'ala alam. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Hadis berikutnya, wa rawa haditsa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahudi. Kita baca lengkapnya saja dari yang redaksi aslinya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahudi. Pernah suatu saat ada debat caci makian antara seorang muslim dengan seorang Yahudi. Faqalan muslim, orang muslim mengatakan, walladzi istafa Muhammadan alal alamin fi qasamin yuqsimu bihi. Orang muslim mengatakan, demi Allah yang memilih Nabi Muhammad, yang mengutamakan Nabi Muhammad atas semua manusia. Faqalal Yahudi, orang Yahudi membantah, mengatakan, walladzi istafa Musa alal alamin, demi Allah yang memilih Nabi Musa, yang mengutamakan Nabi Musa atas semua alam semesta. Farafa'al muslim yadau inda dzalika falatamal Yahudi. Orang muslim tadi pun menempeleng orang Yahudi. Fadhahabal Yahudi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman para sahabat, Yahudi dihinakan oleh kaum muslimin, ya. Kenapa demikian? Yaitu tadi karena para sahabat betul-betul
mengikuti Rasul SAW, mengikuti agama Allah yang betul-betul murni, belum ada kotoran syirik, kotoran bid'ah. Makanya kata Imam Malik, kalau kaum muslimin sekarang mau jaya, mau memenangkan peperangan dengan orang Yahudi, ikuti jejak para sahabat Rasul SAW. Lan yusliha akhir hadil ummah illa maslaha awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan umat pertama Islam itu jaya dan mulia. Orang Yahudi datang kepada Rasul, fa akhbarahu billadzi kana min amrihi, dan dia pun mengabarkan tentang apa yang terjadi. Wa amril muslim, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun bersabda, la tukhayyiruni ala Musa. Jangan engkau mengutamakan diriku atas Nabi Musa. La tukhayyiruni ala Musa. Jangan engkau mengutamakanku di atas Nabi Musa. Nanti akan kita jelaskan poin yang sedikit agak mungkin ada pertanyaan. Fa innan nasa yas'akuna yaumal qiyamah. Manusia pada hari kiamat itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akunu awwala man yufik. Aku orang pertama yang bangun dari tadi setelah hari kiamat. Fa ida Musa batishun binyani bil arsh. Dan ternyata Nabi Musa sudah memegang tiang al-arsh. Fala adri akana fi man sa'iqa. Aku tidak tahu apakah Nabi Musa termasuk yang pingsan ataupun yang diwafatkan pada waktu hari kiamat ditiupkan sangkakala. Fa'afaqa qabli, lalu dia pun bangun sebelum diriku. Au kana mimman istasnallah. Ini inti pembahasan yang dibawakan Imam Bukhari, yaitu ataukah dia termasuk orang yang kecualikan, dikehendaki oleh Allah, tidak ikut diwafatkan pada waktu tiupan sangkakala yang pertama. Ini berdasarkan surat Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika ditiupkan sangkakala, maka semua manusia pingsan, semua manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di langit maupun yang di bumi, illa man sya'allah. Ada kata-kata apa? Kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak wafat atau tidak pingsan. Nah, ini kata Rasul, apakah Nabi Musa termasuk dalam kategori yang dikecualikan oleh Allah ini? Illa man sya'allah, intinya ada penetapan sifat masyiatullah. Ya, intinya ada kata-kata istasna, artinya illa man sya'allah. Kemudian yang kita sampaikan tadi, ada kata-kata la tukhayyiruni ala Musa. Jangan engkau mengutamakan diriku atas Nabi Musa. Padahal yang sudah kita maklumi bersama, Nabi Muhammad SAW adalah apa? Manusia yang paling mulia. Loh, kok di sini Rasul mengatakan jangan engkau mengutamakan aku atas Nabi Musa. Hal min mujib, ada yang mau jawab enggak? Apakah mungkin ada kontradiksi antara sabda Rasul ana sayyidu waladi Adam dengan la tukhayyiruni ala Musa? Apakah mungkin ada kontradiksi? Mustahil, nggak mungkin ada pertentangan antara hadis yang sahih dengan hadis sahih yang lainnya. Cuma kaifal jama' sekarang, bagaimana menjamakkan dua hadis ini yang kelihatannya secara sepintas bertentangan. Jangan engkau mendahulukan aku, mengutamakan aku atas Nabi Musa dengan hadis aku adalah sayyidu waladi Adam, manusia yang termulia, yang terbaik. Nah, ada yang mau jawab? Nah, belum sampai. Ada yang lain? Allah tidak membeda-bedakan nabi-nabinya, tetapi Allah memberikan karunia kepada sebagian nabi-nabi. Ada kontradiksi di situ. Nah, Allah nggak membedakan nabi-nabinya. Itu sudah menyelisih ayat tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang apa? Kami utamakan sebagian
Mereka di atas sebagian yang lain. Jadi harus kita yakini para anbiya nggak satu derajat, nggak satu tingkat. Mereka apa? Yatafadhalun. Allah yang mengatakan demikian. Dari sisi keutamaan ada perbedaan antara mereka. Yang nggak boleh kita bedakan tentang masalah apa? Masalah apa? Al-iman. Ini beda lagi pembahasannya antara ayat tilka rusulu dengan la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kami nggak membedakan seorang pun dari para rasul fil iman. Dalam masalah keimanan nggak boleh kita beda-bedakan. Kita wajib mengimani semua para anbiya. Namun dari sisi derajat mereka beda-beda di sisi Allah. Ya, nah di sini ini pembahasannya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Maka jawabannya kata para ulama, tidak boleh mengutamakan Nabi Muhammad namun menjelekkan, merendahkan Nabi Musa. Paham? Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita mengatakan Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Musa, ini yang wajib kita yakini. Paham ya? Dari mana kita ambil dari sini? Yaitu dari kisah ini. Kisah ini kan apa? Tadi pertengkaran antara orang Muslim dengan orang apa? Yahudi. Di situ ada unsur meremehkan, merendahkan Nabi Musa alaihi assalam. Maka Rasul mengatakan la tukhayyiruni ala Musa. Kata Nabi Muhammad, jangan engkau mengutamakan aku atas Nabi Musa. Namun apa? Ya, tadi yang tidak boleh itu sampai merendahkan yang al-mafdul, yang lebih tidak afdol. Paham dong? Sekali lagi, antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa, mana yang lebih utama? Nabi Muhammad dalilnya ana sayyidu waladi Adam. Adapun dari sini yaitu dilarang mengutamakan Nabi atas Nabi Musa kalau sampai ada apa? Melecehkan, merendahkan Nabi Musa alaihi assalam. Paham ya? Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan lagi. Wasaqa fihi ahadits fil masyi'a wal istisna. Kemudian Imam Bukhari masih melanjutkan beberapa hadis-hadis tentang masalah penetapan sifat masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, seorang muslim muslimah kalau dia betul-betul meyakini sifat masyiatullah, ini banyak faedah, manfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, di antaranya dia akan banyak bertawakal kepada Allah. Karena apa? Semua terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah kana wa malam yasa'lam lam yakun. Rasul mengatakan, walau istama'u ala an yadurruka bisen lam yadurruka illa bisen qad kataballahu alaik. Seandainya seluruh umat manusia bersekongkol ingin mencelakakan dirimu, tidak akan mungkin mereka bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Ngapain takut dengan mereka? Fala takhafu wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua terjadi dengan kehendak Allah. Dan sudah kita lewati juga pembahasan ayat tu'til mulka man tasya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai Allah malikul mulki, rajanya diraja, engkau yang memberikan kekuasaan bagi orang yang engkau kehendaki. Ada sifat masyiah. Engkau yang mencabut kekuasaan dari engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Meskipun semua orang memuliakan, namun kalau Allah menghinakan pasti terhina. Sebaliknya, meskipun orang semuanya menghinakan, namun kalau Allah memuliakan pasti Allah akan apa? Muliakan. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Di kala awal dakwah tauhid dihinakan oleh kaum musyrikin, namun pada akhirnya apa? Ana sayyidu waladi Adam, Allah muliakan. Wa rafa'na laka dzikrak. Maka ini seorang hamba, seorang muslim muslimah ketika meyakini sifat masyiatullah akan banyak berpengaruh dalam kehidupannya. Yang penting dia usaha, dia doa, serahkan, tawakal kepada Allah. Terjadilah apa yang akan terjadi. Semua sudah dicatat dalam lahul mahfud. Tinggal kita apa tadi? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat
dan minta tolong kepada Allah. Bahkan Rasul dalam hadis tadi mengatakan juga, lau asabaka syai' la taqul lau kana kada la kana kada wa kada. Seandainya engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya aku berbuat demikian akan demikian. Walakin kul qadarallah atau qadarallah wa ma syafa. Namun katakan ini sudah Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti apa? Terjadi. Ini masyiah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki pasti apa? Terjadi. Li'anna law taftahu amra syaitan. Karena kata-kata seandainya dalam kondisi seperti tadi itu membuka pintu-pintu setan. Ya, seandainya kita berkhayal, seandainya saya nggak keluar tadi nggak akan kecelakaan, seandainya bisa stres, frustasi, naudzubillah min dalik, itu membuka pintu-pintu asyaiton. Namun katakan kul qadarallah wa ma syaa. Dan manusia ketika tahu tadi Allah yang menghendaki segalanya, bahwasanya manusia tidak punya apa la haula wala quwata illa billah, maka tidak perlu menyombongkan apa yang dia miliki dari hartanya, kedudukannya, ataupun kekuatannya, ataupun ilmunya, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi, kata ulama, mengimani sifat masyiatullah banyak faedah dari sisi at-tauhid, al-aqidah, ataupun dari sisi al-akhlaq al-karimah. Baik, kita lanjutkan. Poin 114. Waqal bab anzalahu bi'ilmihi. Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. Inti pembahasannya ada dua di sini, yaitu penetapan sifat ilmu bagi Allah. Dan ini sebetulnya masih nyambung dengan pembahasan al-masyiah yang merupakan apa? Bagian daripada tingkatan iman kepada apa? Takdir. Iman kepada takdir ada berapa tingkatannya atau kandungannya? 4. Yang pertama, ilmunya Allah. Wajib seorang hamba meyakini Allah mengetahui segala-galanya. Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala-galanya. Wajib menetapkan sifat ilmunya Allah. Ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Allah bikulli syai'in alim. Allah al-alim. Ya, makanya ulama mengatakan orang yang mengingkari ilmunya Allah kafir. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nadhiru al-qadariyah bil ilmi in angkaru kafaru. Wahai kalian, terutama para ulama, kalau berdebat dengan kelompok qadariyah, mulailah dengan pembahasan tentang ilmunya Allah. Kalau mereka mengingkari ilmunya, kafaru, mereka kafir. Ini sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib diimani. Yang kedua, iman kepada takdir mencakup apa? Catatan takdir. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak Allah. Dan yang keempat apa? Al-khalq, Allah yang menciptakan segala-galanya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, inti pembahasannya anzalahu. Hu di situ kembali kepada Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Di sini ada penetapan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Karena Allah yang menurunkan pertama kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan poin 114 bab anzalahu bi'ilmihi. Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. Ada dua pembahasan inti, yaitu yang pertama penetapan sifat ilmu bagi Allah. Barang siapa mengingkari ilmunya Allah maka dia kafir. Kemudian yang kedua, penetapan Al-Quran adalah apa? Kalamullah, karena Allah yang menurunkannya.
Dan ini sudah kita bahas berulang kali di kitab ini. Kemudian ada lagi kalau mau ditambah sifat Allah yang ketiga yang terkandung dalam ayat ini, yaitu sifat apa? Sifat apa? Al-ulu, Allah di atas. Karena namanya menurunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Allah fil ulu, Allah ada di atas. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat-riwayat waqala Mujahid murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah surat At-Talaq ayat 12, yatanazzalul amru bainahunna, perintah Allah turun di antara hunna. Apa hunna di situ? Maksudnya bainas sama'i sabi'ati wal ardi sabi'ah, antara 7 langit dan 7 lapis bumi. Ini kalau dibaca ayatnya jelas, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, akhir surat At-Talaq. Yang artinya Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini akidah seorang muslim muslimah. Langit ada 7, demikian pula dengan bumi ada 7 lapisnya. Ya, kemudian yatanazzalul amru bainahunna, turun perintah Allah di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tadi. Di sini intinya ada pembahasan tentang al-amru, amrullah, perintah Allah. Perintah Allah ada 2, al-amru syar'i wal amrul kauni. Perintah Allah ada 2, dan itu yang sudah kita lewati. Perintah Allah termasuk sifat Allah, Allah memerintahkan. Perintah Allah ada 2, mirip dengan iradah tadi. Ada perintah yang syar'i, ada perintah yang apa? Kauni. Perintah Allah yang kauni pada ayat yang At-Talaq ini, yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah turun di antara 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Di antaranya kun, jadilah, itu perintah Allah. Itu apa? Perintah yang kauni. Allah perintahkan ya dengan firman-Nya kun, jadilah. Maka terciptalah iblis, terciptalah orang kafir. Ini apa? Amrul kauni, perintah Allah yang bersifat kaun, penciptaan. Paham? Adapun yang kedua, al-amru syar'i, perintah Allah yang syar'i. Yaitu di antara tadi Al-Quranul Karim. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Perintah yang syar'i yaitu di antaranya anzalahu bi ilmihi. Itu inti pembahasannya. Kata para ulama, perintah Allah ada 2, perintah kauni dan syar'i, dan semuanya sifat Allah. Paham? Kemudian yang terakhir, warawah hadisa Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW yaumal Ahzab. Rasulullah SAW pada waktu perang Ahzab pernah berkata, Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang cepat menghisab, maka binasakanlah, hancurkan tentara Ahzab, wa zalzilhum, goncangkan mereka. Dan kita katakan sekarang, Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzimil yahud fi Palestin wa zalzilhum. Ya. Kalau ya yang antum sudah dapati dari tadi, inti pembahasan hari sini dari sisi mananya? Munzilal kitab, Allah yang menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ulama di antara Imam Tahawi mengatakan Al-Quran kalamullah minhu bada. Darinya lah berasal, karena Allah yang menurunkan, dan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.